Gimana ya si Juma ini cara apa? Makanya segala kuasa yang ada di dunia dan ada di langit diberikan kepadaku. Buktinya? Iya. Buktinya apa? Buktinya apa kalau dia diberi kuasa? Melakukan banyak mujizat. Mujizat itu Iblis mujizat itu diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Segala mujizat yang aku lakukan adalah membuktikan bahwa aku adalah utusan, bukan membuktikan aku adalah Tuhan. Ayo. Memang utusan dia, memang utusan. Makanya kenapa Anda Tuhan kan? Kalau dia utusan kenapa Anda sembah? Kalau Anda akui dia utusan kenapa Anda sembah? Tuhan Mesias, bro. Bentar Bang Juma, buktinya adalah ya. Lucu. Tuhannya dua, Yesus juga Tuhan katanya. Yesus akan datang ke dunia kedua kali. Ya, bantah. 2 kali atau 1000 kali? Yesus akan datang ke dunia 2 kali atau 1000 kali? Karena datang ke Paulus, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis Filipi, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis Galatia, datang kepada Paulus ketika dia menulis Timotius, datang kepada Paulus ketika Paulus menulis surat-suratnya yang lain, Filemon, Efesus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Padale, Pararang, dan Remaneng datang. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. buka ayatnya. Kau percaya. Yesus mengatakan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengatakan bertemu dengan aku, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Itu maksudnya kedatangan secara supranatural. Secara supranatural. Iya. Kacau. Itu dalam penghukuman, penghukuman itu seperti itu ya, dalam penghukuman itu seperti itu. Yesus mengatakan waspadalah kepada pembinasa keji. Matius 24 nomor 15. Pembinasa keji itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam penjara. Siapa dia? Dajjal lah itu, Dajjal. Dajjal. Alhamdulillah Anda akui Paulus sebagai Dajjal. Masya Allah. Itu bisa diragukan cuma. Alhamdulillah Anda sudah mengakui Paulus itu Dajjal. Ya, Masya Allah. Mengaku Mesias itu Dajjal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Anda sudah mengakui. Enggak ada nama Allah di Alkitab cuma. Yang ada nama Allah di dalam kitabmu, di dalam Matius 10 nomor 34 di situ tertulis Allah. Allah artinya hanya. Bacalah. Mazmur 10 nomor 7 ada namanya Allah. Sumpah serapah. Baca OJB cuma OJB biar jelas. Apa? Ketika iblis mencoba Yesus, Yesus menghardiknya mengatakan sembahlah Allah saja. Kalau di OJB itu Hasem. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Saya atau kitab Anda? OJB baca biar jelas itu Hasem. Tidak ada Hasem di situ, kucluk, penipu, pendusta, pembohong. Indonesia pakai kata Allah. Tidak ada Hasem di situ. Dia Hasem. Penipu tak ada, yang ada Theos. Kau bilang di Injil Allah itu cuma generic title di LI, di apa, di Alkitab kita. Penipu. juga itu dihapus. Sekarang saya tanya dari mana ambil kata Allah? Dari Kristen Arab lah, bukan dari Muslim, dari Kristen Arab. Dari Kristen Arab. Oh, berarti kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Tai ayam kering panas bagus kok Isa. Mengambil serapan dari Arab. Sekarang saya tanya, kitabmu titipan Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Tai ayam panas kok ambil ke baluri muka. Saya tanya sekali lagi. Penjajah Belanda mewariskan kitab berupa Bible itu. Dengar. Dari bahasa Inggris, dari bahasa mana, bahasa Jawa, masuk semua ke bahasa Indonesia. Dengar. Kitabmu yang dititipkan, yang diwariskan penjajah Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Arab? Ambil teh ayam panas. Menurut lo berfungsi otaknya. Menurut lo apa tuh? Jawabannya apa? Jawabanmu apa? Menurutmu apa? Nenekmu kiper, ngapain tanya saya? Itu kan kitabmu.
Itu Itu kau kitab nggak tahu. Gimana warisan kau? penjajah Katanya kau Belanda udah mahir untuk baca kau, kitab. untuk Nggak tahu saudaraku jawabannya ini. apa. Gimana Sekarang itu? pertanyaan saya diterjemahkan ke dalam bahasa Anda Arab bilang atau tadi bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia? Ambil tak ayam panas, Bahasa olesi Indonesia. matamu supaya matamu berfungsi dengan baik baca Bible. Cuma. Mana jawabanmu? Bahasa Indonesia itu kaya dengan unsur serapan. Kalau bahasa Jawa Indonesia, diserap, bahasa Batak kenapa ada diserap, kata Allah bahasa di dalam di Belanda kitabmu? diserap, bahasa Ayu, Inggris pun kalau diserap, bahasa Arab Indonesia, juga, apalagi Ayu, bahasa Arab. jangan bicara sendiri. Kalau kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Nah Indonesia, kenapa itulah, ada kata pokoknya Allah di cuma dalam? nggak ada nama Allah di Alkitab kami. Itu adanya Nenek Elohim Yahweh. Ukiper, dan anak kau mau tunggalnya tipu Yesus semua Kristus. orang Kristen di Oke, Indonesia. silakan ngobrol sama Hah? Bu Rasmi. Kamu mau bodoh-bodohi Oke, orang Kristen bye, seluruh bro. Indonesia Ada Allah yang di nyata Alkitab kami, bro. nyata mereka punya Bible dan ada kata Allah di dalam. Kamu mau bohongi mereka? Hah? Mending kau ambil teh ayam panas baluri mukamu supaya otakmu berfungsi. Demikian. Bang, jangan teh ayam lah bang. Seharusnya skincare design yang dibaluri ke muka. Oh iya betul. Kenapa ya mereka diskusi itu hanya sekedar apa ya, asal-asal ngomong aja gitu loh. Aduh. Hati-hati Bang Suma habis makan bawang dodol. Energiku berlipat 1020 kali. Menurut dokter tadi pagi saya diperiksa tenaga saya itu supranatural. Dia Mantap. mengalahkan tentara Romawi. Hati-hati kalian. Buset. Tentara Romawi itu pembunuh Tuhan loh. Oh, saya lebih hebat kata dokterku tadi. Saya makan bawang hitam 3 biji dalam sehari, ditambah lagi madu dari barat. Wih, Mantap sekali. pantesannya Bu Rasmi itu mendengar suaranya Banyuma tergopoh-gopoh dia. Terpogo-pogo. Akhirnya dia tabrak pagar. Ya Ibu Mora Rambe, lanjutin aja apalagi Bang. Ya terakhir. Ya, silakan. Gelar Bang. Oke, saya mau tanya dulu Bang Juma ya. Ada Bang Juma kan Bu, selalu mau bilang. bicara tentang Orang lagi ngomong Bu Rasmi. Iya, ini masih pembahasan yang tadi. Bang Juma kan selalu bilang Yudas yang disalibkan. Di mana Memang. ayatnya Yudas disalibkan di Alkitab? Galatia 1 nomor 13. Galatia 13 nomor 13. Galatia 1 nomor 13. Baca. Bentar, Galatia berapa? 3 nomor 13. Kristus Yes. telah menebus kita. Kan di sini Kristus yang telah menebus kita. Ini kan Kristus udah itu saya bahas orang nih yang sama si Handi tadi. diurapin, orang yang ditasbihkan, orang yang ditahirkan. Belum tentu Yesus, karena semua yang diurapi itu adalah Kristus. Dengar Nggak ada ya, kata- saya nggak baca ada nih. kata Yesus di situ, Saya ya. baca, ya saya Silakan. baca nih ya. Silakan. Oke, tadi kau katakan yang diurapi. Emang ada selain Yesus yang disalibkan orang benar? Orang benar yang disalibkan selain Yesus siapa gitu? Di mana ada Pertanyaan tradisi saya, menurut firman Tuhan orang benar disalibkan itu di mana perintahnya, Cak Ayu? Ya. Cak Ayu. Ya, oke. Nah, di mana? Di mana? Karena memang nggak ada, makanya dengar ayat 13 ini kan berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kan di situ Kristus telah menebus kita. Ya. Di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Oke. jalan menjadi kutuk Oke. Karena ada tertulis. karena kita sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu Oke. salib. Oke. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kata siapa itu? Sehingga- Kata siapa? Kata siapa Bu Darni? Bu Rasmi? Bu Rasmi. Itu ucapan siapa Galatia itu Bu Rasmi? Pusing. sampai kepada bangsa-bangsa Bu lain. Rasmi. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bu Rasmi, kata itu untuk siapa? Kata yang mana? Itu yang barusan Anda baca itu ucapan Paulus untuk siapa?
Anda ngerti nggak surat Paulus? Untuk semua umat manusia. Oh, salah. Ini dikatakan Paulus untuk semua umat manusia. Salah. Tidak ada yang salah. Bu Darni, karena di sini Bu Rasmi, Paulus dengarkan mewartakan saya. Injil. Dengarkan saya, Bu Rasmi. Surat Galatia yang Paulus tulis itu diperuntukkan untuk orang yang ada di Galatia di Ankara, Turki. Ya, kan di situ dia mewartakan Injil, kan? Di situ dia memberitakan Mana Galatia kebenaran Yesus ditulis Kristus. untuk orang Indonesia itu mana tulisannya? Tolong tunjukkan kepada saya. Karena Surat memang Galatia ditulis Paulus tidak untuk orang sampai yang ada di Turki, di Ankara sana. Paulus Bukan tidak untuk orang sampai ke Indonesia. Paulus tidak sampai ke Indonesia. Paulus menulis surat Galatia itu untuk orang yang ada di Ankara, Turki, bukan orang yang ada di Indonesia, bukan untuk ente, Pade. Ya. Itu diambil Iya, oleh tentara Romawi pada saat konsili. Surat Paulus itu diambil dan dijual sampai ke Indonesia. Padahal surat itu hanya ditulis untuk orang yang ada di Ankara, Turki. Baca Galatia 1. Bagaimana Paulus menulis surat-surat Galatianya untuk orang-orang yang ada di Turki sana. Hati-hati. Itu yang pertama. Ya, bentar cuma. Di sini kan Paulus mewartakan Injil bukan ke Galatia saja, tetapi dia mewartakan Injil juga ke Filipi, ke Tesalonika, betul. dan Kalau ke Yunani. surat Filipi itu untuk orang yang ada di Yunani. Paham Ya. saya, hafal saya. Iya, karena memang Paulus tidak sampai ke Indonesia. Iya, memang. makanya surat-surat itu Tetapi- bukan untuk ente. Kalau Anda berbicara kemudian Kolose itu ditulis untuk orang yang ada di Oke. Frigia Utara, Laodikia. Anda berbicara mengenai Korintus itu ditulis untuk orang yang Ya, ada di bentar. Korinta, tengah selatan Yunani. Ya. Terus mana untuk orang Indonesia? Bentar ya Juma, bentar ya. Ada di Markus 16 ayat Markus. 15 ya. Yang saya Ya, tanya di sini kan- Galatia, yang saya Ya, tanya bentar, Galatia. Di sini Yang saya Bentar, tanya di sini Galatia kan- ini ditulis untuk siapa? Jadadat dor. Yang saya tanya ya Galatia itu ini untuk siapa? Paulus memang pada masa itu di Galatia, tetapi ada perintah Yesus yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil Ya, yang ada perintah diberitakan ke Yesus. seluruh dunia. Ada Injilnya perintah apa? Yesus, Injilnya ya. apa? Injilnya apa? Bukan Galatia. Hati-hati bernarasi, Bu. Itu Bu Rasmi. memang Paulus datang ke Galatia, datang ke Dia tidak Tesalonika, mengatakan datang ke ke Galatia. Filipi, Dia bersurat. datang ke Bang Handi boleh Yunani, bacakan ke Bang Handi Roma, Galatia 1, Vatikan. Bang Handi? Memang Paulus tidak sampai ke Anda Indonesia, sudah mengakui, tetapi bukan dia katakan memang Paulus, ya, bukan memang dengar. tidak. Paulusnya menuliskan surat untuk orang-orang yang ada pada tempat di mana surat Ada. itu pergi di Ankara, Turki. Itu dijelaskan itu. Ayo. Gimana dong? Ada perintah Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Iya, Ya. perintah Jadi beritakan itu Injil, bukan perintah lewat memberitakan orang Belanda. Galatia. Jadi itu memberitakan Injil itu dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Ya ampun, ya Karim, dan pede orang kali Belanda orang ini. memberitakan. Pede kali orang ini. Kita bukan Baca Markus 1. Dan kita bukan Bicara sendiri dia. Ya dengar dulu. Datang Dan gilanya. kita dari tadi kamu penyakitnya bilang ini. kan, dari tadi kamu bilang orang Kristen selalu menuruti orang Belanda. Begitu bahasamu selalu aku Ya kalian dengar kan ya kan. penerusnya. Dan Agama perlu kau Anda kan dengarkan. agama warisan dan dari perlu kau- Belanda. Anda mau menangis darah pun membantah, itu fakta. Apa sih? Siapa yang mewariskan agama Kristen di Indonesia ini? Yesus. Mimpi aja lu. Kemana? Hilang dia. Oke ya teman-teman. Dan hal yang paling terberat kemudian yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang Kristen adalah fitnahan dan tuduhan yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Saya mau tanya sama Bu Rasmi atau Saudara Mora. Tolong buktikan. Apakah Taurat itu diperuntukkan untuk Roma? Untuk diperuntukkan kepada Roma, diperuntukkan atau untuk orang Yahudi saja? Jawab, silakan.
Alkitab itu, Injil itu diperuntukkan Jangan untuk pakai cara seluruh umat Paulus. manusia. Jangan Untuk pakai cara seluruh Paulus. umat manusia loh. Nah, inilah Kan kacau dengar, sekali kan nih. saya Makanya, sudah bacakan. makanya kurangi makan Saya makanan sudah haram yang diharamkan bacakan. Elohim Loh. supaya otakmu berfungsi. Kan Yang saya saya baca tanya, ayat, Juma. yang Saya saya baca ayat. tanya, hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu Hukum Taurat itu untuk orang Israel ya. untuk orang Israel. Yahudi, untuk orang Yahudi. Oke, diam Ya. dulu. Tenangkan dulu suasana hatimu. Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Berarti kalau hukum Taurat itu dibatalkan, berarti hukum Taurat itu dibatalkan untuk siapa? Meow. Untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Berarti di dalam Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sekarang ketika Yesus menjadi kutuk karena hukum Taurat, Yesus kutuk karena hukum Taurat, berarti Yesus terkutuk untuk siapa? Untuk pengikut Yesus. Nenekmu kiper, kenapa larinya ke sana? Hukum Taurat adalah hukum Taurat berlaku untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi. Kalau orang di luar Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, dikutuk atau tidak? Dikutuklah. Nenekmu kiper. Kenapa bisa? Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa dia yang terkutuk? Tuyul. Hukum orang Indonesia Oke, berlaku oke, untuk orang Indonesia. oke, Dengar. oke. Hukum orang Oke. Indonesia berlaku untuk orang Indonesia. Orang yang hidup di Malaysia, di bawah hukum Malaysia, ketika tidak menjalankan hukum yang ada di Indonesia, mereka bersalah tidak? Oke. Bersalah Oke, tidak? Gini ya. Jawab dulu, Oke, bersalah gini tidak? ya. Jawab dulu, bersalah tidak? Iya, bersalah. Tetapi harusnya kau mengerti. Harusnya kau mengerti, Juma. Harusnya kau mengerti. Diam. Harusnya kau mengerti zaman Taurat ke zaman perjanjian baru. Diam dulu. Sudah 2000 tahun. Ya. Orang Makanya, Malaysia. itu Orang Malaysia otak dibuka, yang tidak zamannya menjalankan. zaman apa gitu loh. Orang Ini orang Kristen gila di zaman ini. apa, orang Taurat gila, di zaman penipu. apa gitu Inilah ya. Al-Quran Yang gila katakan, itu kamu. yukhadi'una Allah Yang gila itu walladzina kamu. amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma Nggak usah yashurun. kau pakai Kata bahasa itu, Al-Quran, karena aku nggak orang ngerti, Kristen nggak itu ngerti ingin aku. menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini buktinya. Ditanya, hukum Indonesia, undang-undang peradilan yang ada di Indonesia, ketika tidak dijalankan oleh orang Malaysia, apakah orang Malaysia itu kena hukum? Jawaban si Rasmi ini, dikena hukum. Ya sudah, arahkan semua polisi ke Malaysia, tangkap rakyat Malaysia karena tidak menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Koclok. Dasar tuyul. Udah Juma. Udah Kamu siap? paham tak? Belum. Dengar. Pahami Udah dulu. siap. Ya, saya Dengarkan dulu tanya, udah Benarkan siap? dulu otakmu. Hukum yang Ya, ada di karena Indonesia, karena ketika perkataanmu dilanggar tidak orang yang benar. ada di Malaysia sana, mereka melanggar hukum atau tidak? Karena Alkitab untuk seluruh dunia, bukan Nenekmu untuk orang kiper, Indonesia dan Malaysia. nenekmu kiper, Ya. kau itu suka sekali nipu kau. Alkitab, Kamu itu perpanjangan Alkitab tangan bukan untuk setan Malaysia yang dan suka Indonesia, menyesatkan tetapi manusia. untuk Kamu itu seluruh mabuk. umat di Kamu itu dunia. mabuk, Untuk kamu itu seluruh mabuk. umat Mabuk di dunia. agama kau itu. Mabuk agama. Agamanya Untuk orang, hukumnya seluruh orang, kau umat ambil di semua. dunia. Kau babat habis hukum Taurat itu untuk diri kau. Turun. Najis terlalu penyakit ini, penyakit di Indonesia ini, penyakit. Ini penyakit. Orang gila kayak gini Bodoh. Penyakit. Inilah saudara moral orang-orang Kristen kalau berdiskusi, kalau tidak pakai sistem Paulus, pakai sistem setan, itu pasti menyesatkan, menipu, licik, membodohkan, merendahkan. Itu dia. Ini tanda-tanda. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa yang mereka sembah itu adalah setan? Karena memang nampak dalam kehidupannya
terlihat perilaku mereka seperti setan. Al-Quran mengatakan, Zuyina lilladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ini Al-Quran mengatakan, kehidupan dunia dijadikan terasa indah oleh orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka si Rasmi menganggap indah apa yang disampaikan dia tadi itu. Indah menurut pandangan dia, indah menurut logika dia, indah menurut keyakinan dia. Hukum yang ada di Indonesia, ketika dilanggar kemudian orang Malaysia, ketika tidak dilaksanakan oleh orang Malaysia, dikatakan dia melanggar hukum. Berarti polisi Indonesia harus ke Malaysia menangkapi orang-orang Malaysia karena tidak menjalankan amanat Pancasila. Inilah yang saya tanya, mengapa kemudian Galatia ini dianggap sebagai kutukan? Kalau hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel dan itu adalah kutukan, maka ketika Yesus mati di atas tiang salib, maka Yesus mati di atas tiang salib melepaskan kutukan hukum Taurat untuk siapa? Ya untuk pemilik hukum Taurat. Siapa pemilik hukum Taurat? Bani Israel. Berarti Yesus mati untuk menebus hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Hukum Indonesia, ya, ketika kemudian Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan, maka itu dihapus untuk siapa? Untuk orang Indonesia. Ketika digenapi, disempurnakan, untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia, bukan untuk bangsa lain. Maka ketika kemudian Paulus mencoba untuk menerasikan dalam kelicikannya, dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita di sini siapa? Kita di sini Kristen. Kita di sini adalah penganut Taurat. Siapa mereka? Bani Israel. Berarti kalau Yesus disalibkan untuk siapa? Yesus disalibkan untuk Bani Israel. Apakah Bani Israel sudi mengorbankan manusia menebus dosa mereka? Kagak. Tak ada konsep bagi mereka menebus dosa dengan darah manusia. Tak ada. Jadi Kristen sebaiknya gulung tikar aja. Habis itu kalian ateis atau kalian masuk menjadi Islam. Karena Yesus mati untuk nebus dosa, untuk melepaskan kutuk Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Katolik, tak ada hubungannya dengan Roma, tak ada hubungannya dengan Yunani. Saya sarankan kalian gulung tikar aja. Mending kalian menjadi penjual cendol atau penjual sayur di pasar daripada Anda menjual data-data yang ada di dalam Bible yang sama sekali bukan firman Tuhan. Demikian. Ya, menurut Bang Zuma seperti itu. Ya, tadi Bang Zuma bilang gulung tikar, pindah apa gitu. Pribadi saya, walaupun samurai di leher saya, tetap saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Silakan, karena memang Yesus mengatakan bahwa mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, Silakan, gak ada yang larang. La ikraha fiddin. Anda mau nyembah siapapun sekarang Bang Zuma apa ya? Kenapa? Gelar Bang Zuma Ustadz atau apa? Saya bukan Ustadz, saya hanya penginjil jalanan biasa. Yes. Tapi saya salut kepada yang lain, contohnya yang di tokoh-tokoh agama seperti di agama Anda, Kiai, Habaib dan seterusnya. Mereka tidak pernah membahas tentang Injil. Mungkin mereka ada yang tahu tapi mereka tidak membahas. Tetapi ya mereka sekedar tahu aja seperti itu. Tapi Bang Zuma terlalu
terlalu vulgar gitu ya bahasa apanya. Saya cuman gini aja, terakhir saya pesan saya ya, kalau mau abang semua mau dengar ya bertobat ya, jangan sampai azab Tuhan datang sama Bang Zuma seperti Ustadz Agustan. Contohnya Ustadz Agustan yang mengolok-olok Alkitab, kitab suci kami, ujung-ujungnya ya dia dapat murka Tuhan, itu aja. Ya, saya jawab. Ini pelajaran bagi umat Islam. Jangankan mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok yang bukan Al-Quran aja bisa sekarat, bisa kualat. Bible yang bukan kitab suci aja dilakukan seperti itu, orang bisa kualat. Apalagi melakukan hal itu terhadap Al-Quranul Karim. Jadi hati-hati wahai umat Islam. Kalau yang bukan kitabullah, kalau yang hanya mengambil kata Allah saja untuk ditempel di dalamnya, lalu diperbuat sesuatu yang tidak senonoh, bisa membahayakan keselamatan ente, apalagi Quran. Padahal Bible itu hanya mencomot kata Allah saja dalam bentuk terjemahan, bisa coloko orang dibuat. Apalagi kalau Al-Quranul Karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itulah kemudian saya hadir sebagai penginjil jalanan kemudian untuk menyatakan bahwasanya Bible yang menggunakan kata Allah di dalamnya itu masih memperlihatkan karamah yang luar biasa, apalagi Al-Quranul Karim. Paham ya? Paham ya? Buku wartawan yang banyak nama Allah di dalam, ketika diduduki apalagi dikentutin, pantatnya bisa melar, ginjal bisa meledak, usus bisa robek, hanya gara-gara kata Allah dicomot masuk ke dalam. Apalagi Al-Quranul Karim. Jadi jangan coba-coba. Itu bukti yang nyata bahwa ketika ada kata Allah diperlakukan tidak senonoh, bahaya. Apalagi Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kalau saudara kita Agustan kemudian itu mendapatkan sesuatu yang seperti itu, sifatnya untuk sementara, matinya masuk ke surga. Tetapi orang-orang yang menghinakan Al-Quran, menganggap Al-Quran bukan kitabullah, apa balasannya? Neraka kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka akan kekal di dalam api neraka sebab mereka adalah manusia atau makhluk yang lebih rendah dari binatang. Demikian. Contohnya Uti Watimina. Ya, belum mati aja sudah habis kepalanya. Cuma saya mau izin pamit Bang Zuma. Ya, silakan Saudara Mura, semoga hidayah mendatangi Anda. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Tidak semuanya akan mungkin Yesus untuk memberkati dirinya saja tidak mampu. Ya, itu terserah Anda. Oke, Yes. selamat malam. Ya, selamatkan malam. Tuhannya Yesus bolehlah berkati. Tuhannya Yesus yang memberkati. Mana lagi nih? Di bawah siapa sih? Oh, itu ada. Saya Kenapa? apaan? Kenapa Pak De? Halo Pak Tedepil. Waduh, nggak ngomong. Tedepil, selamat pagi. Aduh, nggak ngomong dia. Kalau nggak mau ngomong jangan naik. Kita butuh suara. Tedepil. Pada kemana sih? Tedepil. Turun dia.
Ocong. Ocong. Apa nggak punya mic ya? Cong. Aduh. Naik doang, nggak ngomong. Bunda Rama sepertinya harus sambil alih nih Bunda Rama kalau begini nih. Potong. Ganti-ganti Bang Andi kalau nggak ada apa. Biar ada suaranya ganti aja. Pada malas ngomong gitu loh. Acong. Ya, Acong di bawah, not me. Aku dah nak dulu. Waalaikumsalam. Pas aku Nggak jelas suaranya Bang. Iya, kecil sekali. ni Suaranya nggak jelas Bang. Suaranya kecil. Nah itu udah gede tuh. Silakan Bang. Not me. ya hadir. Ya silakan ada Mbak. Waduh, malah turun dia. Ini lagi, ini siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Irwan ini ya Bang ya, di Samarinda ini. Oh Samarinda. Iya, betul sekali Bang. Bukan di Samaritan. Bukan Samarinda lah. Oh Samarinda. Iya. Ada juga kampung namanya Samaritan. Nggak ada Samarinda aja di Kalimantan. Kaltim. Iya Bang Andi, ya mau nyapa-nyapa aja ya sebagai Bang Juma ya. Iya Bang. Ya. Iya Bang, salam kenal, sehat selalu ya Bang Juma ya. Beserta dengan timnya. Iya Bang. Sehat selalu ya Bang ya dari Irwan. Amin. Ya amin Bang. Kalau boleh tahu Bang Juma di Makassar Bang ya? Iya benar Bang. Iya, kalau saya di Bone Bang, merantaunya menapis rezeki ini di Samarinda ini Bang. Masya Allah. Orang hebat. Kota nanti Bang Juma, kalau main-main ke Samarinda ya. Siap. Nah, informasi aja Bang Juma, Insya Allah selalu menanti Bang Juma ini di Samarinda ini. Ke tempat Ya, saya Masya aja Allah. belum, ngapain ke Samarinda? Ke Rio dulu dong, baru Samarinda. Rio. Ya timnya juga, siapa tahu kan. Riau main-main dengan ke Pekanbaru Samarinda sama kan, Ahi? Iya Bang. Beda tipis. Tapi dekat. Good. Iya. Oh, Kalau saya di Sulawesi di Bone Bang. Sama Bang, saya di Malujena Bang. Oh Malujene, kalau saya di Bone ini Malujene. Malujena Bang. Oh, Atamponi. Malujene. Bone itu dekat. Ya Bang Juma, makasih. Silakan. Sehat selalu Bang ya. Saya turun, saya dengar ini selalu ini. Iya deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Aneta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh laki-laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Iya. saya dari Batam nih, fans berat Bang Juma nih. Batam. Oke, Sumatera. Iya, silakan. Kepri Bang, Kepri, bukan Sumatera. Di Batam. Dekatnya sama Sumatera. Batam itu enggak masuk Sumatera Utara. Dia kan dekat ini, kepulauan. Kepulauan Riau Bang, Batam. Nah, itu dia maksud saya. Sumatera kan itu Riau. Iya, Bang. Saya mau bertanya nih, Bang. Kalau boleh, saya Iya. berbagi. Silakan. Kadang saya kan sering juga melihat kayak orang, maaf lah sebelumnya, kayak orang-orang Nasrani ini bisa dia menyembuhkan orang sakit, bisa dia istilahnya mengobatin orang sakit. Itu betul tak itu Bang? Betul. Tapi ada juga bohongnya. Oh, ada juga bohong. Banyak bohongnya atau banyak betulnya itu Bang? Wallahu alam bisawaf. Yang pastinya yang kita lihat mereka prosesinya KKR gitu ya, adalah yang sembuh. Tapi banyak kesaksian orang-orang yang sudah mualaf itu katanya
settingan gitu. Oke lah Bang, saya mohon turun dulu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara jangkrik, ini siapa ini? Kak Matmat, selamat malam. Halo, Kak Matmat. Ganti Bang Andi kalau nggak ada suaranya. Ini yang suara jangkrik di mana ya, tempat Bang Juma apa? Lentoulu kenapa diam? Oh, dia yang bunyi jangkrik tadi itu. Iya, cuma naik, cuma dengerin suara jangkrik doang dia. Marah. Marah. Halo Guru, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Utara Bang, saya Batak Muslim Sumatera Bang. Utara, Batak Muslim. Medan berarti ya? Betul Bang. Maksudnya gini Bang, izin minta ijazah lah Bang, karena banyak sekali ilmu yang dapat dari room ini Bang, minta ijazah gitulah Bang. Artinya segala kebaikan yang Abang sampaikan. Iya Bang. Ijazah S1 apa S2? Maksudnya gini Bang, kalau saya prinsipnya setiap ada ilmu itu kalau sebisa mungkin kan jumpa langsung sama orangnya minta ijazah. Ya, ijazah. Tradisi Islam itu ya, betul. Setiap ada kebaikan disampaikan dimanapun, apakah nanti melalui channel Tuktek ini atau bukan Tuktek Bang. Tok. Ya, betul. Ya, Tok. Atau dari channel YouTube misalnya kan ada teman-teman Abang yang membagikan ilmu pengetahuan. Artinya biar ada dapat berkahnya gitu loh Bang, langsung sama Abang laku ini Bang, minta ijazahnya Bang. Iya, Masya Allah. Iya, Anda punya legitimasi setelah ini untuk mendapatkan ijazah untuk membantai oten-oten yang ada di Medan sana. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Oh, jadi kau suruh dia membantai orang Kristen di sini Juma? Yes. Oh, udah perkenalkan dulu kau sama aku guru jalanan. Aku dulu bantai duluan. On cam dulu kau, on cam. Orang tak On cam dulu ini. kau, guru jalanan, on cam dulu kau. Ini, orang tak Ternyata Bu Rasmi masih hidup ya? Masih lah. Kak Rasmi, maksudku gini Kak, ilmu pengetahuan secara umum, karena kan Bang Juma ini kan ada beberapa firman, aku fokusnya di situ, ilmu agamanya. Karena ada ini agama apa ini guru jalanan ini? Muslim, saya Muslim. Alhamdulillah Muslim. Karena iya, kalau Kristen puji syukur pula. Bu Rasmi kenapa ya? Udah minggu-minggu ini selalu marah-marah ya, lagi dapat apa ya? Ya maklum lah, mulut perempuan nih dua. Wis. Jadi Bang Juma izin pamit Bang ya. Iya Bang. Berkah selalu ya. Bang. Amin. Ya, terima kasih Abangku pencerahannya. Sama-sama. Lah tunggu dulu ijazahnya siap guru jalanan, jangan pergi dulu kau. Mana ijazahnya? Tunjukkan dulu, on cam kan dulu. Kobil tu. Ini nggak paham ini. On cam kan dulu muka kau guru jalanan. Soalnya udah dapat perintah kau dari si Juma ya kan? Perintah apa tadi itu kau dapatkan dari si Juma itu? Perintah untuk bikin ini loh, mampet congormu itu loh perintahnya. Membantai ya kan? Iya. Jadi perlu ini dipublikasikan nih. Perintah Juma membantai umat Kristen di Medan. Iya, itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau datang minta ijazah pengukuhan pengesahan keilmuan beliau tentang Bible dan Al-Quran. Saya katakan guru jalanan on cam lah dulu kita, biar aku dulu kau bantai duluan. Soalnya aku udah pengen kali aku mati. Artinya udah pengen kali aku ikut Tuhan Yesus loh guru. Pengetahuan Bible dan Al-Quran itulah yang dipakai bantai doktrin-doktrin oteng-oteng yang ada di Medan sana maksudnya.
Dia datang ke sini Iya, ini bukan aku minta. duluan, aku duluan. Udah, silakan. Aku duluan, aku mau Silakan, cepat-cepat akhi, jumpa Tuhan Yesus guru loh. jalanan, silakan diskusi sebentar kali sama orang ini. Orang ini enggak punya akal kok. Silakan. Aku itu nggak ber. Iyalah, nggak punya akal. Orang kami melewati akalmu berpikirnya. Gini toh, berdamai kita dulu ya, saudaraku yang non Muslim. Ini Bu Rasmi birahi sekali ini orang Guru ini. jalan. Iya, saudaraku. Kayaknya melembut hatiku kau buat. Bukan. Saya minta ijazah dari Bang Zuma karena pada setiap pertemuan sebelum menyampaikan pembahasan seperti ini, dia selalu menyampaikan firman Al-Quran, penjelasan secara agama kami. Di situ banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat, bukan pembahasan masalah ininya, gitu loh. Saya fokusnya di situ. Ilmu yang dijabarkan oleh Bang Zuma terkait dengan agama saya, dalam hal ini agama Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya minta ijazahnya. Seringnya dengarku itu di masjid samping rumahku ini. Seringnya aku dengar itu, apalagi kalau bulan puasa. Boleh diikuti itu Mbak, boleh. Ah, mana boleh, enggak ditebuskan dari neraka, enggak maulah. Yesus kok yang nebus. Izin ya Bang Zuma ya. Iya, silakan. Kan udah aku bilang kan, kalau orang turunkan sama Abang host, turunkan. kuda-kuda tidak kuat tidak bisa hadapi orang ini, kerasukan roh jahat. Jadi hukum yang ada di Indonesia ketika tidak dilakukan oleh orang Malaysia itu melanggar gitu maksudnya, berasmi. Jadi mereka harus dipenjara gitu. Pertanyaan saya, Alkitab itu untuk dunia ya, dan Al-Quran apakah untuk Malaysia sama Indonesia saja? Pertanyaan saya. Ya Allah ya Karim. Ini kita berbicara. Ini kan sabar. Alkitab. Sabar. Iya. Ini kita berbicara mengenai yang Anda sembah itu adalah setan kan? Dimana yang disalib itu di dalam Islam Nabi Isa terangkat ke langit kan? Tapi di iman kalian bisa ndak yang noise ini di mute dulu atau Turunin diturunkan? aja dulu, kalau nggak bisa mute. Cek. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan yang kalian sembah itu adalah orang yang mati di atas tiang salib, yaitu Yesus yang orang suci, saya katakan tidak. Yang Anda sembah di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk dan itu bukan Yesus. Ada beberapa kaidah kebenaran yang ditabrak dengan konsep penyembahan terhadap manusia yang mati di atas tiang salib. Yang pertama sekali yang perlu Anda pahami adalah bahwa Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Yang kedua, Taurat itu bukan kutuk. Yang ketiga, Yesus itu tidak mungkin mati terkutuk. Yang keempat, kalaupun penebusan dan penghapusan hukum Taurat itu ada, maka hukum Taurat itu dihapuskan kemudian untuk yang punya, yaitu Bani Israel. Kalaupun mati adalah Yesus, maka kematian Yesus hanya untuk Bani Israel. Apa pembukti dalilnya? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11. Ketika kemudian Kayafas menceritakan nubuatan tentang mereka, dia mengatakan bahwa pada hari itu juga kemudian Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Itu diceritakan dalam kitab Yohanes 16. Bahwa di dalam Yohanes 11 nomor 51, Kayafas mengatakan bahwa ini diturunin aja ya. Ada nggak yang bisa menurunkan orang ini? Coba saya kasih moderator. Saya tindak tegas. Diturunin. Siapa yang mana Orang diturunin? yang nggak punya etika, nggak punya moral, attitude. Turunin. Andreha. Oh, sudah. Jadi di dalam Yohanes 11:51 dikatakan bahwasanya pada tahun itu juga imam besar Yahudi bernama Kayafas bernubuat. Nubuatannya adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk dunia, tapi untuk bangsa Israel. Kayafas bernubuat demikian. Maka ketika yang mati di atas tiang salib ini adalah untuk menebus hukum Taurat, kutuk Taurat, maka Yesus mati hanya untuk bangsa Israel, sang pemilik Taurat.
Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini adalah pengikut pembinasa keji, yaitu Paulus. Sedangkan kematian yang diceritakan Paulus kemudian untuk dijual ke Roma dan Yunani adalah kematian orang yang menebus hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31, 33. Hukum Taurat hanya dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Maka ketika ada orang terkutuk dengan cara terkutuk karena dosa, karena hukum Taurat, maka Taurat ini untuk Bani Israel, maka kematian orang itu hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen di mana? Kristen di mana? Di mana? Elit tank itu ada penumpang alam yang untuk kemudian adalah kematian orang yang terkutuk di anak alim. Dia hanya mengambil penyaliban itu. Dia nggak peduli mau yang disalib itu adalah sapi, yang disalib itu adalah serigala, yang disalib itu adalah ikan hiu, yang disalib itu Yudas, Yesus. Yang pasti salib kita jual ke Roma, Yunani untuk nebus dosa-dosa kita. EGP dengan siapapun yang mati di atas tiang salib itu. Yang penting dengan salib dosa-dosa manusia ditebus. Itu yang Anda beli dari pendahulu-pendahulu kalian. Di zaman Roh Kudus mulu Bang Juma. Ya, jadi apa yang tertuang di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang ada digantung pada kayu salib. Itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mati di atas tiang salib yang kalian sembah. Silakan. Oke. Tadi Yesus mati untuk kitab Taurat gitu ya? Ya. Taurat untuk orang Yahudi. Nah, berarti Ya, Yesus mati oke, untuk. saya setuju di situ. Berarti Yesus mati untuk orang Yahudi. Bagus. Oke. Ya. Tetapi, Udah selesai, apa lagi? tetapi Nggak di perlu lagi sini, dibahas. enggak, iya, perlu lagi dengar, bahas. bentar. Apanya Ada lagi? sangkahannya, bentar. Ada. Anda bukan orang Yahudi, itu apa lagi? Ya, iya. Tetapi Yesus memerintahkan pergilah ke seluruh dunia setelah dia bangkit. Ya, Bang Juma. Setelah Yesus bangkit dari mati, baru Yesus memberitakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu setelah Yesus bangkit, setelah dia hidup kembali. Ya, memang Yesus mati untuk orang Yahudi, tetapi setelah bangkit, dia memerintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu ada di Markus 16 itu ya. Di situ Yesus setelah bangkit memerintahkan itu. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan bahwa Yesus mati untuk Yahudi. Selesai. Bukan. Ini baca nih ayatnya. Baca ayatnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan Ya percayalah bahwa Yesus mati untuk Yahudi. Ya. Bukan di situ. Dengar. Loh. Dibaptis, di sini dibaptis, ya, bukan Iya. disunat. Di sini dibaptis. Dibaptis. Orang Yahudi disunat, ya, di sini dibaptis. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dibaptis dalam nama siapa? Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kalau Kudus. dibaptis atas nama Bapa, berarti harus ditobatkan orang itu berdasarkan keinginan Bapak. Bapak mau orang itu disunat atau tidak? Dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh dibaptis Kudus. atas nama Bapak, maka harus mengikuti Putra, instruksi dan kehendak Bapak. Bukan cuman Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, bukan cuman Bapak. Bapaknya memerintahkan untuk bersunat atau tidak?
Ya itu sudah lalu kan, Ya, sudah itu mati, sudah lalu gimana? Yesus, ya sudah, Gimana tapi tadi sudah lalu? sudah mati, sudah mati, Sudah mati sih. Yesus karena kitab Taurat itu, Bang Juma. Kan Mati tadi Yesus untuk kita kitab sudah Taurat. omongkan itu ya. Mati Kita Yesus tadi untuk sudah kitab bilang, Taurat. tadi kita sudah bahas Bang Juma, Bang Juma yang bilang Yesus mati karena kitab Taurat, berarti kitab Taurat tidak dipakai lagi karena Yesus sudah mati Oke. karena itu. Jadi Oke. sunat nggak pakai lagi. Oke, Jadi sekarang perintahnya baptis. Ya, baptis. Dalam nama Bapa, Ya, dalam nama siapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak sudah tidak boleh, karena sudah gugur dia, udah ditebus lagi, udah mati dia kan? Ajarannya sudah selesai, Enggak. berarti Bapak nggak ada lagi. Yang ada Enggak tinggal ada, Bapak Paulus. Bapak yang Enggak ada dimaksud di situ, dikatakan, enggak ada. kan hukum Taurat Enggak sudah ada mati kan? ayatnya. Hukum Taurat sudah Enggak mati ada kan? ayatnya. Dengar, hukum Taurat sudah mati kan? Ya, Berarti hukum Bapak- Taurat, kitab berarti Taurat, Bapak hukum sudah Taurat tutup bukan, buku, kan? dengar. Bukan hukum Tauratnya yang mati. Yesus mati karena kitab Taurat. Nah, kitab Taurat Ya, berarti kitab hukum-hukumnya Taurat, kan karena termasuk kitab Bapak Taurat, kan? bukan hukumnya. Berarti Nggak Bapak ada itu kan? dikatakan karena Makanya hukumnya. orang Kristen ini dibaptis dalam nama Bapak Paulus kan? Bukan. Iya, Dalam di mana? Bapa, Putra dan Roh Di Kudus. mana Nggak ada Bapak Bapak Paulus, pernah nggak ada. memerintahkan? Di mana Tuhan pernah memerintahkan itu? Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana Bapak pernah memerintahkan itu? Yang ada itu perintahnya Bapak Antioquia, yaitu Bapak Paulus. Di mana pernah Oke. Yesus membaptis Oke. orang? Coba. Kapan Yesus pernah Oke, baptis udah. orang? Kapan? Udah Bang, udah. Pernahkah Yesus membaptis? Udah enggak. Pernah tidak Yesus membaptis? Membaptis itu bukan pekerjaan Yesus, tetapi Bagus. Yesus membaptis dengan Syarat api dan menjadi roh. Kristen apa? Yesus membaptis dengan api dan roh, Saya tetapi tanya- Yohanes saya membaptis tanya- dengan air. saya Itu tanya- tugas Yohanes Pembaptis. Saya Membaptis adalah tanya, tugas Yohanes Pembaptis, bukan Syarat tugas menjadi Yesus. Kristen apa? Syarat menjadi Kristen apa? Ya dibaptis atas nama Bapa, Yesus Putra dan pernah Roh Kudus. membaptis tidak? Karena bukan pekerjaan Yesus itu. Kan Berarti ada ayatnya, Yesus tidak pernah Yohanes mengkristenkan Pembaptis. Yohanes dilahirkan untuk membaptis, tugasnya Berarti untuk membaptis. Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Betul? Syarat menjadi Kristen baptis. Yesus tidak pernah membaptis. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Berarti Kristen ini bukan golongan Yesus. Rasmi, ras Indomie, suku Buka Indomie. Lukas, Lukas 3 ya 16 ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku Dengan akan api. datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan Ia dia akan membaptis datang kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya. Sekarang pertanyaannya. Jadi Kalau untuk orang- membaptis, dengar. untuk membaptis manusia dengan air itu adalah pekerjaan Yohanes Pembaptis, bukan pekerjaan Yesus. Iya, sekarang pekerjaan Yesus nanti untuk orang Kristen adalah Yesus membaptis orang Kristen dengan api, betul? Betul?
Dengan Roh Kudus. Dan api, Dengan betul? api dan Roh Oke. Kudus. Sekarang kalau orang Tetapi tugas Yesus, dengar. Tetapi tugas Yesus kan kita tadi sudah baca, Iya, ya. oke. Yesus mati karena menebus, ya, Oke. menebus umat manusia. Menurut Jadi Anda, menurut Anda tadi kan Yesus, Yesus mati tugas hanya Yesus untuk Taurat. datang ke Ingat-ingat, dunia. jangan masuk ke ajaran Kristen lagi. Tadi Yesus mati untuk orang Yahudi, itu Taurat, bukan untuk orang Kristen. Pahami itu dulu. Nah sekarang Iya. orang, Tetapi oke, setelah sekarang dia gini, hidup, sekarang gini, dengar, Bu Rosti, setelah dia dengar. hidup, dia menyuruh untuk Iya, memberitakan Injil oke, ke beritakan seluruh umat Injil, di dunia. Oke, sekarang orang dibaptis pakai air itu basah dengan air atau tidak? Direndam dengan air, betul? Dicelup, betul? Betul nggak? Itu tergantung gerejanya, tidak semua seperti Iya, itu. tapi kan Kalau pada Katolik- intinya mereka kalau dibasahin. Katolik, Mereka dibasahin kalau dengan yang air, menganut, betul? kalau yang ya, Betul nggak? ya Betul hanya dibasahkan kepalanya. Ya itu suka-suka Hanya- kalian. hanya Yesus itu dibaptis. dipercik, Kenapa nggak dipercik. ikuti cara baptis Yesus? Yesus direndam di air. Kenapa kalian nggak ikutin? Jadi kalau Yesus datang membaptis Kristen dengan api, maka Kristen dibasahi dengan api atau dibakar Ya kan dengan kita api. Kristen nanti akan dibaptis dengan api. Maksudnya dibasahin dengan air atau dibakar dengan api. Di situ ada Roh Kudus, di situ ada Roh Iya, Kudus, tak peduli ya. dengan Roh Di Kudus situ yang ada jelas, Roh Kudus. mau Roh Kudus, mau Roh Loh, Kardus, mau Roh Mini, terserah. Yang pasti kalian akan dibakar dengan api, betul? Tidak ada kami dibakar dengan api, tetapi kalian, dibaptis dengan api. kalianlah yang dibakar api karena kalian di Mariam dibaptis Kalau dengan Roh dibaptis Kudus, di dengan situ ada air Roh Kudus. ketuban kuda, Ada berarti Roh Kudus dipercikan di situ. atau direndam dengan ketuban Ada kuda. Roh Kudus. Kalau dibaptis dengan api artinya apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau dibaptis dengan roh api artinya apa? Nggak ada roh api, Roh Kudus. Ini dibaptis dengan api, dibaptis dengan api. Kalau dibaptis dengan api artinya apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Baca Roh Kudusnya. Saya Roh baca Kudusnya baca, dengan jangan cuma dengar. api. Di situ ada kata pur. Di situ ada kata pur dalam bahasa Yunani. Yohanes menjawab berkata kepada semua orang, aku membaptis dengan air. Asik. Jadi segar kan? Habis panas-panas dibaptis air, segar dia, direndam di air. Tetapi Yesus yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, orang kalau dibaptis dengan api, apakah mirip sate? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dipanggang kan? Kalau dia hanya mirip sate, karena kalau kalau dibaptis dengan air kan harus direndam dengan air. Maka dibaptis dengan api itu maksudnya diapai? Dipanggang atau dibakar? Oke, biar saya udah. Ini kan perkataan Yohanes ya. Ini Yohanes yang berkata. Oh, berarti Anda ragu sekarang? Ini Ragu. Yohanes yang berkata kan. Jadi Tetapi ragu. Yesus berkata, baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Ya. akan datang masanya Jadi Yesus yang membaptis kita dengan api. laksanakan, itu kata Yohanes, Berarti Anda sudah ragu itu kata nih. Yohanes. Anda sudah mulai ragu dengan Di situ Yohanes. ada Roh Kudus. Iya, Bukan nggak peduli. ragu, di situ ada Roh Kudus. Di situ ada Roh Mini, Kudus. saya Juma. nggak peduli. Di Sekarang situ ada Roh pertanyaannya, Kudus. Berarti yang sekarang kita pertanyaan, lakukan dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus di situ, Juma ya. Dengan Roh Kudus dan Dengan Roh Kudus di situ. Jadi yang kita lakukan diperjelas lagi dengan Yesus, diperjelas Yesus. Dengar. Tidak mau baca dia. Yesus Di situ dikatakan baptis atas nama Bapa. pneuma. Dengar, pneuma hagios. Dengan Roh Kudus, kata dengan Roh Yesus. suci, dengan semangat Kata suci Yesus. dan api, pur dalam bahasa Yunani. Ayo. Kata Yesus. Ayo. Kata Yesus Anda atas nama akan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anda akan dibaptis dengan api. Maksudnya dipanggang atau dibakar ini? Kalau dengan air kan direndam tuh. Nah sekarang kalau dibaptis dengan api itu dibakar atau dipanggang? Jawab. Memang kami ini keturunan ahli Taurat, tukang fitnah, ya kan? Kan sudah saya Ada katakan. nggak yang bisa buka kamera di dia situ tadi menunjukkan Yesus, Lukas tukang 3 nomor fitnah, 16. tukang fitnah, dengar. Ada yang bisa buka kamera supaya matanya orang ini bisa melihat. Yesus di sini.
berkata buka baptis kamera atas nama Dinda, Bapa besarin supaya dan wanita Roh ini Kudus. bisa Mute menyadari lagu Bukan, bahwa salib, dirinya bukan dulu salib. semua. dirinya ini adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamudunhum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Kitabnya menerangkan Yesus datang untuk membaptis Kristen dengan api. Pertanyaan saya, kalian Kristen dibaptis dengan cara dipanggang atau Itu dibakar? kata Yohanes. Ah, tuh. Di situ kata Yohanes. Nah, itu dengan apa ini? Coba Tuh. ditunjuk Indah pakai pulpen. Dengan apa? Dengan api. Pertanyaannya, kalian dibaptis nanti oleh Yesus itu dengan cara dipanggang atau dibakar? Jawab. Apa yang harus dijawab? Nggak ada ayatnya. Yang Itu. ada ayatnya kalian Itu di tuh. Maryam 71. Kalian Itu tuh. Dan dengan api. ayatnya nggak ada ayatnya. Ini apa ini? Ini bukan. Nggak ada. Itu dibaptis. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini apa ini? Yang menipu itu kamu, Juma. Ini kamu katakan tidak ada dengan api. Di situ kata Yohanes. Yang berkata siapa di situ? Yohanes Baca yang dulu. Yang berkata. berkata siapa di situ? Yang berkata pada Yang mulanya berkata adalah siapa di firman. situ? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu perkataan siapa? Dipilih-pilih dia. Ini kamu dibaptis dengan api, artinya diasapi, dipanggang aja atau dicebur ke lautan api. Markus 9 nomor 49, semua Kristen akan dibakar dengan api neraka. Kenapa Anda takut? Matius 7 nomor 15 sampai 23, enyahlah kau, semua adalah pembuat kejahatan. Anda akan dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan menurut Yesus akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nih, Anda dibaptis dengan api, dipanggang atau dibakar? Jawab. Fitnah ya. Ini fitnah apa ini Tuyul? Tulis kok. Ini tertulis kok dibilang fitnah. Ini. Ya, itu dibaptis bukan dibakar ya, dibaptis. Ini iya, dibaptis. Kalau dibaptis dengan air, dicelup di kolam. Kalau dibaptis dengan api, dicelup di mana? Dibaptis. Iya, dibaptis dengan api itu dicelup di mana? Nggak ada ayatnya orang Kristen masuk neraka ya. Nggak Lah ada. ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu jelas diusir ke neraka. Bukti Kristen di neraka Matius 23 nomor 15, Kristen masuk neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen masuk neraka. Ini juga nih. Nih. Dan Kristen akan dibaptis dengan api. Cak Ayu. Ya, Bu Rasmi diam dulu, Bu Rasmi. Diam dulu, Bu Rasmi. Itu ada Pak Eston mau jawab. Pak Eston silakan, Pak Eston. Tukang Ibu fitnah Rasmi diam dulu, ada Pak Eston mau jawab. itu artinya apa? Dibaptis dengan api, Tuyul. Udah tertulis di situ. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dibaptis dengan air adalah dicelup di air. Dibaptis dengan api adalah Mendaftarkan nama di kerajaan Allah itu arti baptis. Oh malas. Mabok. Nama di Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Ya, itu Petunjuk Tuhan datang kemudian. Petunjuk Tuhan datang kemudian. Berhentilah wahai orang Kristen, sebab kalian diancam dengan baptis api. Baptis api itu artinya dibakar dengan api, atau digarami dengan api, atau dipanggang dengan api. Kenapa kalian kemudian tidak mau keluar dari sana? Karena kalian adalah perpanjangan tangan setan. Kalau kalian semuanya menjadi Islam, lalu siapa yang menggoda manusia masuk ke neraka? Siapa?
Siapa yang akan menggoda manusia masuk ke dalam neraka kalau kalian sudah Islam semua? Maka harus ada yang seperti Bu Rasmi yang tetap mati dalam keadaan Kristen supaya anak-anaknya menjadi penerus ajaran setan, mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Kanal kafiru ala rabbihi zahira wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Kenapa demikian? Karena di dalam pengakuan Yesus sendiri dalam Matius 7 nomor 23, 22, 23, pada waktu terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, yang pakai namamu? Pada waktu itulah engkau akan berkata dan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan kemana perginya? Matius 13 nomor 20, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi harus ada tampil sebagai Bu Rasmi untuk tetap kekeh mempertahankan imannya yang berasal dari setan, supaya ada yang kelak diusir oleh Yesus, yaitu keturunannya Bu Rasmi. Maka dia akan mati dalam keadaan kafir, melahirkan anak-anak kafir, dan keturunannya sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan diusir, dipermalukan. Siapa yang ngajarkan kalian ente semua? Nenek saya yang bernama Rasmi, Tuhan. Nah itu, jadi memang Rasmi harus mati dalam keadaan kafir, karena nanti neraka itu harus penuh dengan orang-orang kafir yang bebal, yang zalim seperti Bu Rasmi ini. Demikian. Tidak akan Nanti selesai. kalau Ibu Meskipun Rasmi kita tanya Bang Handi, dia tidak akan jujur. Kenapa? Karena dia adalah setan yang berwujud manusia. Allahu Akbar. Masa. Jadi kalau Ibu Rasmi nanti dibaptis dengan api, palanya dulu yang masuk apa kakinya ya Bu Rasmi? Yang mana Anda minta dulu? Pantatnya Kepalanya dulu, apa? pantatnya, pantat. Karena pantatnya pantatnya dulu. besar sebelah. Oh iya. Supaya supaya meletus anu bisulnya. Iya. Untuk orang percaya yang enyah lah kau diusir Yesus itu untuk angkatan yang jahat. Dibaptis dengan api, jangan menangislah. Tuntung. Udah jelas-jelas dibaptis dengan api, masih juga Yang dulu kawannya ada Bang Ucok, saya panggil dulu Bang Ucok. Siapa tahu Bang Ucok. Selamat malam Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok, ini ada si Ito ini ngomong terus ini Bang Ucok, si Ito ini gimana ini? Ya, berisik kali kuliah. Itu enyah lah kau iblis Yesus kepada yang kejahatan. Ibu Rasmi, Dikatakan itu ahli Taurat dan orang. Diam dulu, ini Ucok lagi ngomong, Bang Ucok lagi ngomong kau. jadi Bu Rasmi, coba dengar dulu kalau ingin menambah ilmu. Yang terlalu slow suaranya Bang Ucok, di kelas suara. Kosongkan suara, kosongkan dulu cangkir. Kalau mau diisi ilmu, jangan diisi terus. Nggak nyambung Bu Rasmi ini. Bukanlah keturunan ahli Taurat, pemtipu. Aduh. Ibu Rasmi nanti dibakar api, dibaptis sampai api, panasnya Bu Rasmi. Dibaptis untuk mendaftarkan nama ke kerajaan. Nanti kalau mau dibaptis dengan api itu kakinya dulu, palanya dulu, pantatnya dulu Bu Rasmi. Beda ya. Dihukum di neraka sama dibaptis beda. Dibaptis itu artinya mendaftarkan nama umat manusia yang baru lahir ke Itu sudah tertulis di bantal lagi, udah tertulis. Udah ada tulisannya tadi. Kau itu. Umat Islam dihukum di neraka, ya. Tetapi umat Kristen dibaptis itu mendaftarkan nama di kerajaan Allah. Paham nggak otakmu satu-satu? Otakmu dulu nanti dipanaskan itu Bu Rasmi. Kau kenapa? Belum berhenti dari ada kejahatan. Rasmi sini. Rasmi, saya tanya dulu Rasmi. Dengar dulu Rasmi. Kau dengar? Tolong tunjukkan data di Bibelmu di mana Yesus itu menjamin surga bagi Kristen pemakan babi kayak kau. Loh, kan tadi sudah saya katakan. Katakan. Ingat pertanyaan saya, di mana Yesus dalam Bibelmu menjamin surga bagi oten pemakan babi kayak kau? Ya. Gimana Yesus tentang surga bagi oten? Di mana datanya? Jangan kau besar kepala kali kau tengok kalau ngomong.
Kayak kau saja ini apa di sini? Besar sekali mulutmu. Coba tunjuk dulu datanya itu. Kau terlalu pede. Mana Yesus menjamin surga bagi otan pemakan babi kayak kau? Ada Yesaya 66. Tuhan akan menyelamatkan pemakan babi. Saya bacakan dalilnya ya supaya kita semua tahu bahwa pemakan babi itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya bacakan dalilnya. Yesaya 66. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan dengan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa dengan mengikuti taman dewa, maksudnya Theos ya, yang mereka nyembah Theos, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus balau pada lepararang. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Itu bukti bahwa jaminan surga untuk orang Kristen. Terima kasih. Itu kan dibakar gurun darah, untuk kan pemakan dibakar. babi. Iya, maksudnya dibaptis dengan api itu maksudnya kalau mereka dibaptiskan diselamatkan. Ini dibaptis dengan api nih. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Mereka akan dibaptis dengan api semuanya. Jadi alisnya habis, bulu hidung habis, rambut habis, bulu ketek habis, semuanya. Dia akan lancip kayak orang pakai skincare, bersih, mulus, putih, bersih. Jadi orang Kristen harusnya nggak usah pakai skincare, masuk aja makan babi. Insya Allah kalau ini terbukti Anda akan menjadi manusia yang paling putih dan seperti bule, mulai dari ujung kepala sampai ujung kuku, karena dalilnya ada. Tanpa skincare orang Kristen bisa memutihkan badannya. Cukup dengan menggunakan babi sebagai menu makanan sehari-hari, maka dia akan dibaptis dengan api yang menyala-nyala. Jadi Kristen ini akan masuk ke dalam surga sebagaimana jaminannya yang makan babi akan dibaptis dengan api. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Menakutkan. Ya, jadi yang tidak mau beli skincare cukup ikut Ibu Rasmi makan babi, nanti Anda punya kulit akan putih seperti bule, seperti tedong bunga ya, yang putih kemerah-merahan. Aduhai. Jadi Bunda Rahma jangan selalu bertanya jaminan surganya mana. Itu Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Tidak usah pakai skincare orang Kristen ini. Cukup makan babi aja, insya Allah akan putih kulitnya. Dulu dengar ya. Dulu. Yesaya itu adalah perjanjian lama. Wis mulai lagi. Tapi perjanjian lama sampai ke kitab, sampai ke orang Yahudi Romawi kitabnya. Berarti kamu belum paham Alkitab. Buktinya perpuluhan masih dipakai. Kenapa perpuluhan masih dipakai? Tuhan tidak ada perpuluhan. Kalau di Katolik ya, di Kristen Katolik perpuluhan namanya cuma biar tahu kau itu perpuluhan. Pertipuan ya? Bukan lagi perpuluhan, pertipuan gitu. Udahlah Bu Rasmi, udahlah. Pemakan babi ini akan dibakar, sudahlah. Anda juga tadi kan Lukas 4, Lukas 3 tadi kan 16. Kan sudah jelas Yesus datang untuk membaptis Anda dengan api. Kurang apa lagi? Terimalah nasib. Markus 9:49 semua orang Kristen akan digarami dengan api. Mau apa lagi? Yesus Matius 7 nomor 15 sampai 23 mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Mau apa lagi? Matius 23 nomor 15 pengikut Paulus akan dibasmi dengan api neraka. Mungkin mana lagi Bu Rasmi? Udahlah, terimalah nasibmu sebagai wakil setan untuk menyesatkan manusia. Terima aja, kita santai aja, kita damai bro, damai, peace kita, peace. Gak usah emosi ya, santai aja ya. Memang sudah nasibmu kayak gitu. Lanjut teman-teman yang lain. Udah jemaah. Ya. Di sini ada di Yohanes 3 ayat 18. Dengarkan jemaah ya, dengar, buka lebar-lebar kuping kau ya, dan tahan.
Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya. Kenapa bang? Kenapa? Biar bagaimanapun Rasmi ini juga orang Indonesia loh. Sedih kali lah kawan kita ini dibakar api. Adalah lebih baik kalau dia jadi batu tawa saja, ya Allah. Betapa perihnya dibakar api dalam kehidupan kekal, ya Allah. Berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Atau kalau dia nggak mau terima hidayah, jadikan aja dia batu asa. Atau paling tidak kalau berat sekali buatmu, ya Allah, jadikan aja dia jadi batu nisan kuburan Cina, ya Allah. Batu asa. Kasihan. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Islam semua Itu tanpa karena Gurunda nangis itu karena prihatin sama kamu, Rasmi. Kau kan dibakar. Ish. dengar nih, aku baca ayatnya, dengar. Markus 16 ayat 15 ya, di sini. Ya, si Markus pula dia bawa. Dulu kuping kau, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya. Caramu baptis sama Rasmi, caramu baptis kecoa itu gimana? Kalau kau bibel itu kecoa, terus semua makhluk tuh, kutu, Rasmi, kutu, kecoa, cicak. Coba caranya menginjili gimana? Rasmi, di dalam Bibelmu itu Injil segala makhluk itu kutu. Kemarin kalau kutu kau Injil kutu, coba tunjukkan. Kutu, segala makhluk kan kutu, kecoa, cicak, Rasmi. Rasmi, si melekete Rasmi. Iya, yang caranya kalau menginjil itu kutu lah kutu. Kutu atau singa. Rasmi kayak di Bajak Sambo, diam dikit, napa dengarin Bunda Rahmanya dulu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan kutu, coba kalau makhluk kutu, segala makhluk toh. Macam di pajak sentral ya. Jangan suka fitnah. Tapi nggak masalah bagi kalian fitnah, karena tetap aja kalian masuk neraka, iya kan? Tanpa di dalam tadi dibaca Gurunda itu, guru kami Bang Zuma itu, kau itu disiram dengan api, kau dibaptis dengan api. Dan tikus sama babi binatang menjijikkan loh, Rasmi. Makananmu, santapanmu itu binatang menjijikkan. Di Yesaya 66 tadi, babi, tikus, binatang menjijikkan. Jijik kali kau makan babi. Coba. Di dalamnya saya 66 tuh babi menjijikkan loh, disamakan dengan tikus Babi, tikus, binatang menjijikkan. Padahal itu makananmu babi, tikus, binatang menjijikkan. Wih, jorok kali kau pemakan babi. Bukan untuk kami ya. Rasmi, babi, tikus, binatang menjijikkan Yesaya. Dan ingat ketika ada orang kerasukan, setan itu dimasukkan kepada babi. Makanya kau ini kayak setan, nggak mau berhenti ngomong. Enak itu. Kok kesetanan. Iya, karena disitulah setan itu dimasukkan oleh Yesus kepada babi. Makananmu itu loh. Makananmu itu dimasukkan setan ke situ oleh Yesus. Ternyata kau yang kau santap itu ya penuh dengan setan-setan. Wish. Rasmi, diam dulu. Aku mau ngomong sama guru aku. Rasmi, diam dulu kau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Masya Allah, tabarakallah. Please, Rasmi tolong dulu diam kau. Tidak dikasih makan. Kan tidak ingin. Ya Allah, kenapa sampai gurunya nangis? Ya. Itu tadi saya izin nyambung lah. Tadi apa yang disampaikan oleh guru kami itu benar, ya. Karena memang Jadi sedih aku. orang kafir itu nanti akan mengalami penyesalan. Bahkan dia berucap itu di dalam Al-Qur'an kan. Aku sedikit bacakan dulu sedikit di dalam Al-Qur'an ya Gurunda ya. Panas. Ketika di dalam masalah perhakiman karena dia telah mengingkari Allah, apa yang dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna angdarnakum adabang qoriba yauma yangdurul mar'u maqaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu kan. Orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Jadi tanah aja sekalian. Karena apa? Karena tidak kuatnya menghadapi siksaan di hari kiamat. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kami itu betul. Maksudnya Bu Rasmi, karena apa? Menjadi tanah tidak ada hisabnya nanti di akhirat. Tetapi ketika Anda menjadi manusia namun membangkang menolak kebenaran, maka siksaannya sangat pedih. Bahkan nanti justru Anda yang berharap, ya Allah ya Tuhanku, mendingan aku jadi tanah aja deh gitu kan, daripada mengalami siksaan. Itu maksud guru kami. Pedulinya guru kami kepada Anda, rasa sedihnya yang beliau rasakan, itu maksudnya Bu Rasmi. Masya Ayatnya Allah. mana? Ya ampun, kamu cuman fitnah doang. Ayatnya mana? Nggak kedengaran suaranya kalau kita ngomong, ketimpa suaranya, kesian kali kau. Daya ayatnya mana? Matius 7, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi penganut agamamu. Setelah menjadi penganut agamamu, kamu jadikan dia menjadi orang neraka. Kamu jadikan dia orang neraka. Pertanyaan saya, ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang meninggalkan tanah Yerusalem sampai ke Antioquia, sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, itu siapa? Jawab, sebut nama, silakan. Siapa orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang diterangkan dalam 1 Korintus 9 nomor 20 kepada orang Yahudi ngaku orang Yahudi, kepada penganut Taurat ngaku penganut Taurat, meskipun dia tidak menganut Taurat, dia adalah orang munafik. Siapa dia? Pengikutnya dijadikan sebagai penghuni neraka. Itu siapa? Jawab. Paulusnya Rasmi. Nah, Paulus kan? Siapa pengikut Paulus di sini? Di antara kita 8 orang, siapa pengikut Paulus di sini? Rasmi. Nah, Rasmi. Berarti yang dijadikan sebagai orang neraka oleh Paulus adalah Rasmi. Ya. Apalagi dalilnya ada. Matius 23 nomor 15, bukti Kristen akan dibakar di neraka jahanam. Ayat. Sanggahannya ada di Matius 22 ayat Matius 22 buka. Matius 22. Matius 7 23. Enyahlah kau Rasmi, pemakan babi. Kau akan diusir Yesus. Enyahlah kau Rasmi, pemakan babi. Aku tidak mengenalmu. Tuh, kau akan diusir oleh Yesus. Baca tuh Matius 7 22 23 tuh. Enyahlah kau Rasmi, pirang pemakan babi. Gitu ya bunyinya data itu. Cuma enggak ada pirangnya sih. Ingat Matius. Itu. Ingat dulu Rahma. Matius itu data, kau dengar itu. Kau saja mau didengar dari tadi ku tengok suaramu. Saya sekarang kamu dengar dalam Bibelmu Matius 7 22 23. Nyala kau Rasmi, itu kata Yesus loh, kau akan diusir. Makanya aku bilang, mana data di Bibelmu Yesus menjamin surga bagi oten pemakan babi kayak kau ini? Ya, bentar ya, saya baca. Data dulu, enggak terlalu banyak ngomong kau. Sekarang tunjuk data di mana Yesus menjamin kau surga, mana? Yesaya 66 15 sampai 17. Itu jadi bakar Gurunda. Matius 23 nomor 15. Dengar situ. Ya, Matius. Kau usah kau didengar, ngapain kau mau didengar?
Kasihan kok suaramu kayak ini. Suaramu Rasmi, suaramu kayak ini. Kayak apa ya? Orang Apa yang keinjak, kayak tikus keinjak gitu loh. Enggak kedengeran suaramu. Enggak kedengeran suaramu. Kasihan kali suaramu gak kedengeran. Itu dulu kau pelajari 47, 22, 23. Kau kan diusir. Gak dikenali kau itu Yesus tuh kau diusir. Oke? Karena kau makan babi. Itu baca dulu kau pelajari itu Rasmi ya. Yang mana? Pelajari Yang mana? baik-baik itu. Yohanes 7, Yohanes Matius 7. Matius 7 tuh 15 sampai 22, 23 tuh. Pada hari terakhir aku akan berkata kepadamu, nyala kau Rasmi. Pemakan babi kau gitu. Coba tuh tengok tuh. Ada pemakan babi, tukang fitnah kau kan? Gak ada di Ya situ kan pemakan- Kristen pemakan babi toh. Kan Kristen pemakan babi. Kau yang memanggil. Kau kan memanggil Yesus Tuhan. Ya kau inilah di situ. Pemakan babi lah kau ini. Di situ. Bagi yang memanggilku Tuhan Tuhan, pada hari terakhir aku akan mengusirnya. Itu baca itu. Itu kau yang memanggil Yesus Tuhan toh? Pemakan babi. Hah? Ya kan kau pemakan babi, kau Kristen memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kristen. Kristen itu apa? Makan babi lah kau, semuanya bisa kau makan. Gak ada yang haram kata si Paulus. Nah, mana pemakan babinya tertulis? Iya kau Kristen toh, Kristen pemakan babi tuh pemakan babi Kristen. Makanya aku bilang, mana jaminan Yesus surga bagi kalian Oten yang suka makan babi itu, mana? Yesaya 6 15 sampai 17. Ya Gurunda itu dia dibakar. Dia dibakar di saya. Wih. Sampai kulitnya putih. Perkataan Yesaya. Silakan Gurunda. Yesus di Yesaya. Lanjut. Saya sudah capek nih. Kasihan saya nangis lagi nanti. Gurunda nangis itu dia prihatin, kok akan dipanggang di neraka sampai kulitmu apa yang gak ada lagi kulitmu lah, udah putih kayak apa. Kenapa sih kalian suka fitnah mengatakan yang tidak ada tertulis di Alkitab? Lah itu kan di dalam Yesaya 66 itu, kok akan dibakar dengan api di situ. Baca kok Bibelmu, jangan cuma kerjamu. Yesus belum lahir di Yesaya, jadi jangan suka fitnah. Belum lahir. Jadi kenapa kau masih kasih tempel itu perjanjian lama di Yesus Bibelmu kalau tidak kau lahir iman di itu, Yesaya, kenapa? tapi giliran Yesaya 9 Itu ada nomor sejarah 6 di situ dikatakan telah lahir, tapi dibilang untuk Yesus. Ya, berarti ini oten kafir kayak Rasmi ini standar janda, mentang-mentang dia janda ya. Jadi kalau untuk nubuatan dia lirik perjanjian lama. Kalau hukum-hukumnya dia tolak, dasar kau kuclu. Tolak, katanya itu perjanjian lama. Tapi kalau nubuatan itu kan sudah dinubuatkan. Bentar. Kalau itu standarmu. Apa sebentar? Itu fakta. Fitnah lagi. Tadi kau bilang itu kan Yesaya, itu kan perjanjian lama. Kalau giliran hukum-hukum perjanjian lama dia tolak. Babi tuh hukum-hukum haram babi gak berlaku lagi, sunat gak berlaku. Nubuatan dia tengok perjanjian lama. Kucluk kali kalian. Tanpa Udahlah, kau diusir, nggak ada jaminan surga bagi kau ya, kau diusir. Seperti di Yesaya 66, kau akan dibakar dengan api. Tobatlah kau Rasmi sebelum kau dipanggang dengan api neraka. lebar ya. Otak-otak, kasihan kali suaramu nggak kedengeran. Kasihan kali kau. Kasihan kali kau, kasihan. Udahlah, kau akan diusir oleh Yesus. Nyala kau. Di dalam Bibelmu di Kisah Para Rasul 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Enggak ada Yesus juru selamat bagi Oten memakan babi, enggak ada. Tunjuk satu pun data di Bibel Yesus menjamin keselamatan bagi Oten pemakan babi kayak kau. Banyak kali ngomongmu itu. Jawab dulu, jawab. Jawab. Gak usah ngomong kok banyak ngomong. Jawab. Di mana Yesus menjamin keselamatan bagi kalian pemakan babi? Jawab. Neraka tanpa terkecuali. Jawab. Jawab.
Jawab dulu pertanyaanku. Untungnya apa sama umat Muslim fitnah Yesus? Jika di Al-Quran masuk neraka. Siapa yang fitnah? Silakan Guru. Untungnya Lanjut. Malas saya layani. Siapa yang fitnah Yesus? Justru kau. Apa? Kau Saya mengimani malas. Galatia 3. Malas saya layani siluman belut. Silakan. Udah kabur Gurunda. Enggak, dia bilang kita yang fitnah. Dia yang fitnah. Galatia 3:1-13. Yesus terkutuk kata mereka. Dia mengimani, tepuk tangan di gereja, bersyukur dengan kematian Yesus, terkutuk. Ya kan itu menghina. Kalau kita kan memuliakan. Tolol sekali pikirannya, pemakan babi. Cuma iman yang modalnya. Mana lagi kau naik lagi kau. Kalau dikasih hati, nggak bisa dikasih hati orang-orang oten kayak dia itu. Nggak mau diskusi baik-baik. Nah dia sudah. Silakan nak ya teman-teman Kristen yang sehat gitu loh pikirannya. Jangan yang Mana ada yang sehat? Orang sakit semua itu mah. Assalamualaikum. Sakit semua itu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acul Muslim. Acul, apa sih nama? Aku Muslim, insya Allah Muslim. Aku mau tanyakan sama mereka ya, kenapa mereka kalau ditanyakan kok ngawur jawabannya? Karena mereka Ya, nggak dia ngerti bahasa kata Indonesia. Bang Juma itu kan bertanya. Kata Gurunda Sesuai dengan tadi di Alkitabnya. Al-Quran kan dia berusaha dia mau menipu orang, tapi padahal dia menipu dirinya sendiri. Itu udah disampaikan di ayat Al-Quran. Iya, soalnya kalau saya amatin bukannya fitnah, bertanya. Bang Zumani bertanya yang ada dalam isi Alkitabnya kalian itu. Kenapa kalian menjawabnya enggak loh? Enggak ada fitnah di sini loh. Enggak masuk di akal tuh kalian tuh. Dia yang menghinakan Yesus, dituduhnya Islam yang menghinakan gitu. Iya, nggak masuk di akal. Model si Rasmi punya kayak gitu Bun, di mana-mana merepek, Dia mau dibikinnya kayak Pajak Sambo, room itu semua. Kalau mau naik ke atas ini Ayo, buka siapa Alkitab lagi? kalian lah, ditanyakan. Ya Bang. Aku mau bilang terima kasih lah dulu sama Gurunda, sama Bunda Rahma, sama Ustadz Ali, Ustadz Sugi, Bang Handi. Makasih semua ilmu-ilmunya. Saya selalu belajar. Sama Bunda. Saya selalu Sama-sama belajar belajar. untuk bisa. Iya, untuk bisa saya mengcounter omongan-omongan fitnahan dajjal semua yang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih-lebih di pita saya aduh luar biasa. Tapi dengan berkat saya setiap malam belajar di room Bang Juma, Ustadz Sugi, semuanya ilmu saya semakin ada, semakin bisa untuk memahami semua dan bisa untuk yang biarpun kadang-kadang saya nggak bisa membalas dengan apa ya, dengan tegas, dengan keras gitu. Pak Esau, noise Semua suaranya mantul. Boleh di-mute dulu Pak. Bola ini. Ya Bun, jadi tidak ada satupun di dalam Bible ya data bahwa Kristen itu dijamin keselamatannya oleh Yesus. Terlalu pede mereka kalau ngomong ya, tapi mereka nggak pernah ini. Kalau di Al-Quran kan sudah pasti jaminan Allah itu ada di dalam surah Al-Mu'minun kan yang biasa dijelaskan Gurunda. Kemudian di surah Qaf banyaklah Allah menjamin surga bagi dan bahkan umat Islam mewarisi surga. Kalau mereka nggak ada. Siap Bun, siap. Ada tuh mereka tuh hanya berangan-angan. Nggak ada tuh.
Mana pernah Yesus? Yesus di dalam Bible Kisah Para Rasul tuh 13:3 dia juru selamat bagi Bani Israel. Mana Gurunda? Terlempar lagi. Malam, selamat bergabung. Ada Gurunda ada. Pak Ada di Esau. bawah, ada di bawah. Esau ini Pak kan Esau. saudaranya ini. Teman-teman dibantu di tap-tap ya. Saudaranya Aku nge-like ini, roomnya aku nge-like. Makasih. saudaranya Yakub. Esau ini saudaranya Yakub yang dijahati oleh mamahnya. Ini diambil hak kesulungannya kan. Malam Kristen ya Bang. Bang. Ya, saya dari Nasrani, Bu. Nasrani. Oh, yang biasa ini naik ya. Oke. Paham saudara. Silakan Pak. Sama guru kami. Pak. Oh iya. Berarti kalau yang selama kita dengar Bapak diskusi itu Anda tidak lagi mengimani Yesus ya kan? Hanya masih mengimani yang penebusan di tiang salib itu, mati tiang salib terkutuk itu masih Yesus ya Pak? Itu iman Anda ya? Masih seputar itu ya? Bukan Betul dia. ya Pak? Dia tidak mengimani Yesus disalib juga. Itu yang terakhir pernah diskusi itu begitu. Dia percaya Yesus itu diangkat ke langit kedua. Berarti Islam sama dengan Islam dong. Kalau Nabi bisa diangkat, nggak dibunuh, nggak di ini. Iya Pak ya Esau. Pak. Ya betul Bu. Karena memang begitulah adanya informasi atau tentang penyaliban itu sebenarnya Yesus Damasio itu diselamatkan oleh Elohim ke langit kedua. Jadi yang disalibkan itu ya memang bukan Yesus. Yudas. Berarti Yudas ya Pak Esau. Enggak, biarin aja. Kalau berkaitan dengan siapa yang disalibnya, beliau sudah tidak mementingkan itu. Yang beliau tekankan sama, intinya Yesus itu tidak disalib tapi diselamatkan, diangkat ke langit kedua. Itu berdasarkan iman atau yang diimani oleh Pak Esau gitu. Nah, itu dulu poinnya. Cuma agak beratnya aja di sini nih, bagaimana caranya beliau justru mempercayai apa yang diucapkan oleh Yesus bahwa memang akan ada nanti nabi terakhir gitu. Nah, ini yang masih beratnya di sini Pak Esau ini. Karena nabi terakhir itu nabi yang akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Sampai detik ini Pak Esau masih mencari dan tanda tanya, siapakah dia? Nah, gitu. Ya begitu kan Pak Esau? Kenapa kalau gitu saya bertanya ya Ustadz izin. Kenapa sih Bapak berat menerima Nabi Muhammad SAW tuh? Kenapa Bapak berat menerima bahwa dia adalah khataman Nabi, penyempurna, diutus untuk seluruh umat manusia gitu loh. Kenapa Bapak berat? Ada apa? Kenapa? Silakan Pak Esau. Ya baik. Dua kali saya diskusi dengan Bang Zuma ya untuk menarasikan suatu nubuatan yang menuju kepada Nabi akhir zaman. Dari dua kitab yang memang menjadi literasi kami di dalam aplikasi atau keyakinan dalam membaca secara murni sesuatu yang memang harus diakui bahwa Taurat dan Injil adalah dua kitab suci yang ditentukan oleh Elohim. Menurut keyakinan kami bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di situ adalah memang dua diksi atau dua bahasa yang memang merujuk ke suatu
kenabian di akhir zaman. Dalam dua leksi ini juga saya dulu memahaminya adalah satu, Bu. Dari tiga agama semawi yang saya pahami adalah sebenarnya bukan ajaran, bukan agama, tapi ajaran adalah ajaran ketauhidan dari tiga kaum. Nah, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Muslim ini, saya membacanya dari kaum, diksinya dari suatu tempat. Artinya dalam milah Ibrahim, atau memang kita mengakui Bapak Nabi kita adalah Ibrahim, ada dua jalur yang memang harus kita pahami dalam hal ini. Karena dua jalur ini sanad atau mata rantai riwayat dari kami untuk ke pihak Ismail ini semuanya dalam perkataan ambigu. Ambigu itu dari versi kami ya, Bu, ya, bukan dari versi Muslim. Maka memang harus benarlah menempatkan riwayat ini yang jelas. Kemarin juga saya sudah dikasih sedikit pemahaman oleh Bang Juma tentang Tuhan negeri Mekah. Di dalam hal ini memang ternyata benar pendapat saya dulu bahwa Tuhan negeri Mekah itu memang ajaran Nabi Muhammad sebagai agama terakhir. Ada mungkin satu informasi yang memang belum saya pahami di dalam hal ini. Setelah Bang Juma menerangkan, kebetulan ada pihak Oten yang menanyakan, jadi belum sampai saya tuntas membahasnya ke sana. Karena yang saya pahami dari kaum ini, artinya kaum ada satu golongan, dan itu termaktub kitab Anda. Saya tidak mempunyai satu literasi lain lagi yang memang membenarkan ajaran itu buat nas atau manusia, karena yang saya tahu hanya satu ayat itu dari diksi atau Quran yang saya baca secara terjemahannya. Mungkin gitu dulu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, itu iman Anda ya. Tapi kalau kita lihat pernyataan Yesus, dia dikhususkan untuk Bani Israel. Dia juru selamat bagi Israel, Bani Israel. Gitu Pak. Jadi entah ini Anda Bani apa. Ya silakan Guru Nda kalau masuk atau Ustaz. Dan ada hadis Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis begini Pak bunyinya. Bagi mereka yang sudah sampai ke mereka tentang kerasulanku dan dia tidak beriman kepadaku, maka tempatnya itu neraka. Itu ya kata hadis kata Rasulullah. Bagi mereka yang sudah sampai kerasulanku kepada mereka dan tidak beriman kepadaku, maka tempatnya neraka. Itu hadis Muslim ya. Berapa 7232 kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Itu Pak, kalau Yesus baik itu khusus kepada Bani Israel. Ya, mungkin sedikit ya Bu ya, saya mau menanyakan ke Bang Joma tentang hadis. Silakan. Ada satu informasi. Jangan gas-gasin orang mau orang diskusi baik-baik dia. Silakan, silakan Bang. Ya, jadi kalau merujuk kepada hadis yang memang ada yang tadi Ibu katakan, saya memperoleh satu informasi yang memang saya klarifikasi di dalam hal ini. Jadi kalau kita menarik suatu hadis itu hanya berlaku atau kitab suci itu berlaku sampai akhir zaman. Nah, yang saya pahami dari kedasanian atau keimanan yang saya pakai, bahwa kitab suci itu akan dijaga, meskipun versi saya ya Bang Juma, kalau Injil, Taurat itu adalah makhluk ciptaan Elohim atau suatu firman yang memang secara harfiahnya ditulis di dalam sebuah buku dan tulisan. Jadi artinya yang saya pengen tanyakan ini adalah di Injil Thomas dikatakan bahwa itu akan hilang setelah akhir zaman. Nah, hilang di sini adalah yang saya pertanyakan adalah apa yang menjadi
sebuah kitab itu akan hilang sendirinya kalau memang menjadi suatu nubuatan atau memang kehendak Elohim bahwa kitab suci itu akan hilang dengan sendirinya menjelang akhir zaman. Akhir zaman ini dikatakan bukannya kiamat ya, jadi masih jauh menuju kiamat. Diksi atau liberalisme ini juga saya pernah mendengar di suatu channel yang menerangkan bahwa Quran pun akan hilang. Nah, artinya ada masa berlakunya suatu kitab suci dalam keimanan saya, khususnya dalam menyakini hal ini. Ini memang suatu ayat nubuatan yang memang literasinya saya sih hanya mendengar suatu pemahaman dari suatu informasi di YouTube juga. Ternyata benar, ada masa di satu masa di akhir zaman itu semua kitab suci itu akan hilang. Nah, menurut pandangan Bang Juma, apakah ini juga berlaku untuk Quran? Terima kasih. Silakan, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik kemudian ya, yang dipertanyakan oleh saudara kita kemudian. Bagaimana Al-Quran di masa mendekati hari kiamat, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah melalui Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada tangan kaum muslimin dan muslimat hari ini. Allah Subhanahu wa taala memang betul berjanji akan menjaga Al-Qur'anul Karim hingga sampai saat tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman manusia sampai hari kiamat. Namun ada masa, ada waktu yang didatangkan oleh Allah, yaitu masa di mana Al-Quran yang memiliki keutamaan menghafal itu akan diangkat kembali ke langit, sehingga tidak akan ada ayat tersisa di atas muka bumi ini. Al-Quran ini akan hilang dari ingatan manusia, dari lembaran-lembaran buku atau kitab suci Al-Quran itu sendiri akan kosong. Peristiwa ini akan terjadi ketika kemudian ajaran Islam itu sudah mulai memudar secara perlahan hingga puncak ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Itulah saat di mana hari kiamat itu datang, yakni hari di mana saat di mana Al-Quran itu akan diangkat. Jadi setelah kiamat nanti tak ada lagi orang Islam. Yang mengalami kiamat itu hanya orang-orang kufur, hanya orang-orang kafir. Al-Quran akan diangkat oleh Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah akan diangkat semuanya. Wala in syi'na nazarhabanna billadhi auhayna ilaika summa la tujidu laka bihi alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Ini yang diucapkan kemudian di dalam Al-Quran oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, di situ dikatakan bahwa dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya kemudian sulaman baju sehingga puasa. Salat, haji, dan sedekah, semuanya syariat Islam tidak lagi dikenal. Orang tak mengenal lagi apa itu salat, orang tak mengenal apa itu haji, orang tidak mengenal apa itu sedekah, apa itu zakat. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di atas muka bumi ini. Orang-orang yang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, maka dengan demikian kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tidak ada lagi yang tersisa di atas muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran tak lagi memilikinya, hilang dari ingatannya. Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran itu sendiri akan kosong dan hanya menyisahkan kemudian lembaran-lembaran kosong. Nah, ini
yang akan terjadi menjelang hari kiamat, Bung. Demikian sementara, silakan. Baik. Artinya benarlah bahwa yang dikatakan Bang Juma tadi. Jadi semua makhluk yang memang sifatnya mentauhidkan atau menjunjung suatu syariat dari beberapa kitab suci ini yang memang akan hilang secara ini. Pemahaman dari kami yang memang ada literasinya ini ya, yang saya pengen tanyakan ada hal yang memang jadi intinya gini Bang Juma, yang saya mau menekankan. Artinya menjelang hari akhir itu, jangankan orangnya, bukunya pun hilang begitu. Atau sudah tidak ada lagi nilai kebaikan dari masyarakat yang memang orang-orang yang menjelang di akhir kiamat itu. Artinya, yang dimaksud dengan orang-orang yang ada di akhir zaman itu, orang-orang yang sudah tidak mengimani apapun yang memang menjadi ucapan keyakinan orang-orang yang sebelumnya tentang ketuhanan. Apakah itu memang menjadi suatu kehendak Elohim atau memang ditakdirkan semuanya orang jadi kafir? Mungkin itu Bang Juma. Iya, jadi benar ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingin mengkiamatkan, menamatkan kehidupan makhluknya di atas muka bumi ini, yang merasakan guncangan, yang merasakan kemudian hancurnya alam semesta, laut digulung, tanah digulung, gunung-gunung berterbangan seperti kapas dan seterusnya. Yang merasakan itu hanya orang-orang kufur, hanya orang-orang kafir. Sedangkan orang beriman dan yang beramal saleh sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian diimani oleh umat Islam berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadits yang saya uraikan tadi. Seperti itu, Bang. Oke, baik, Bang. Intinya, saya dalam hal ini hanya karena menyamai persamaan yang ada. Karena saya pernah melontarkan pertanyaan ini 1 koma. Mungkin narasi saya apa salah atau mereka tersinggung bahwa semua itu ada masa expire-nya. Jadi saya takut dianggap menghujat. Tapi kalau Bang Dimas, saya yakin dengan literasi yang memang saya informasi itu adalah bukan hal yang menghujat. Jadi artinya semua kitab suci itu juga memang ada suatu masa di mana tidak bisa terpakai lagi. Bukan terpakai lagi, memang udah masanya berakhir. Nah, dalam pemahaman ini, jadi kaum yang ada itu sudah tidak muslim lagi, atau tidak lagi beriman, atau tidak beragama, atau memang sudah tidak ada agama sama sekali, Bang Iba. Dari semua yang memang kalau memang kebenaran suatu ketahuan itu dihilangkan semua. Iya, jadi orang-orang yang tinggal itu adalah orang-orang yang kufur, orang yang ingkar. Sedangkan Bani Israel, ahli Torah, ahli kitab, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam itu didatangkan menjelang hari kiamat, mereka semuanya beriman. Setelah mereka kemudian beriman, maka diwafatkan orang-orang beriman ini, yang tinggal hanya orang kafir. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Nah, ini diterangkan kemudian dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Isa berdasarkan dengan kaidah Islam. Kepada Nabi Isa, bahwa beliau adalah utusan Allah sebelum kematian mereka, yakni sebelum kematian dari ahli kitab tersebut. Nah, setelah menjelang hari kiamat, kemudian Nabi Isa menjadi saksi terhadap mereka bahwa beliau adalah utusan Allah dan tidak pernah menyampaikan kepada umatnya selain apa yang diperintahkan, yang dititahkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk ia sampaikan kepada Bani Israel.